Yang terhormat Bapak Wakil Direktur Kulliyatul Alimin Al-Islamiyah. The power of takbir Gontor Kampus 6 hari ini. Takbir. Suara antum hanya 30%. Takbir. Turunkan kembali tangannya bimbel tanpa suara. Bismillah. Ana Al-Fakir Happy Chandra. Salam takzim dan hormat kami untuk wakil bendera Riyadatul Mujahidin, biar dunia merasakan getaran atmosfer dari alam Gontor 6. Tepuk tangan untuk beliau hari ini. Salam takzim Bapak Raitno yang terhormat, dan salam hormat kami untuk senior kami Pak Bambang. Allah yahfazukum Ustaz. Dalam keadaan anak mengharu biru melihat gerbang dengan mengungkapkan welcome to Riyadatul Mujahidin. Kalimat itu yang membuat anak terenyuh, dejavu, mengingatkan slide-slide lama 20 tahun yang lalu. Seperti yang beliau katakan waktu itu, antum sudah merasakan ashkur am akfur. Gontor 6 akan menjadi generasi yang syakura atau malah sebaliknya kafura. Maka hari ini dalam waktu 1 jam ke depan, ana Al-Fakir speaking, pasti antum 500 orang akan mengatakan ini pasti muhadoroh. Dan muhadoroh adalah kegiatan yang tidak disukai oleh santri, kawan. Ketika kami roadshow ke beberapa titik, ada pesantren di Padang ini, tulisannya adalah Are you ready? Santri-santriku tulisannya apa? Antum masih ragu-ragu, jawaban antum adalah Bismillah. Bavera Istana Bogor. Ini orang datang dari mana? Makhluk ini namanya siapa? Ketika anak munculkan gambar ini, Ustaz Bambang, orang Medan, kampus Sumatera Utara yang bertanya. Apa pertanyaannya? Bertanya lagi, kenapa namanya Happy? Ana jawab di situ di depan orang Medan itu, kenapa nama aku Happy? Karena dulu aku waktu lahir tidak menangis. Ustadz, kata Pak Arifudin, antum katanya pernah berada di alam pesantren. Nah, ana harus katakan kepada antum people, bait-bait himne yang antum dengar hari ini. Hari itu Rabu pagi, ibu dan bapak ana mengantarkan ana. Dia memegang pundak ana sambil mengatakan apa? Nah, kamu harus betah di pondok ini. Selangkah, 2 langkah, anak Tasikmalaya Selatan yang tak bisa dan tak tahu apa-apa, tak punya kawan, qadarullah azza wa jalla, sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, setahun, 4 tahun, sampai sekian tahun lamanya, ibu ana masih selalu mengatakan yang betah di pondok ini. Kenapa anak katakan ini kepada antum, my people? Di saat antum terlahir dari alam Riyadatul Mujahidin, antum suatu saat antum akan terbang menyapa Nusantara, menghiasi langit Nusantara, dan suatu saat orang-orang akan bertanya, Mas, itu lagu tercipta dari mana? Seperti orang-orang Makassar, setiap kami munculkan bait-bait himne di kampus Hasanuddin itu mengatakan, Mas Chandra, aku bukan asli dari pesantren, tapi setiap kau playkan lagu ini, dada hatiku ini merasa bergetar mendengarkannya. Aku merasa nyaman mendengarkan lagu ini. Mereka yang bukan dari pesantren saja, mereka cinta dengan alam himne ini. Maka antum, my people, hiduplah di alam udahwa ini dengan kafah, jangan setengah-setengah. Maka qadarullah, tahun 2007 baru diizinkan oleh Pak Yai untuk kembali ke masyarakat. Dan tahun 2008, Anda munculkan slide jadi munculkan di sayap kanan kami. Tahun 2008, saat itu Anda berkiprah di tanah ini. Siapa yang mengira bocah cilik kelas 3 SD anak Tasik Selatan Jawa Barat itu, yang dulunya tak bisa ngomong apa-apa, masuklah anak ke alam Gontor, seakan-akan di brainwash untuk menjadi insan yang nafi' lil ummah. MC saat kelas 5 hari itu, Ismuli Alam 22 tahun yang lalu, pegang mikrofon,
dan kabel. Dan ternyata mikrofon yang Anda pegang hari itu sudah istana. Apa yang terngiang hari itu ketika pertama kali MC di Istana Negara Republik Indonesia saat acara konferensi Timur Tengah dan Asia Pasifik. Orang-orang protokoler istana bilangnya apa, nak? Dia mengatakan apa? Mas Chandra, kau dari pesantren. Memang di pesantren diajarkan MC, Mas. Oh, lam ya'rif wah. Belum tahu dia kalau di pesantren ada MC, banyak event, dan mereka tak tahu kalau di pesantren ada muhadharah. Orang-orang di luar sana mengira kalau di pesantren hanya identik dengan kitab kuning dan mengajinya. Maka tahun 2008 kami buktikan ke alam Istana Negara. Ana diberi amanah di Istana Negara untuk MC, dan antum pasti pernah mendengar ada satu tayangan dan muncul audio seperti ini, people. Indonesia adalah negara yang kaya dengan sumber daya alam dan sumber daya manusia. Sang saka merah putih 77 tahun lamanya terus berkibar menyapa tanah persatuan. Menyanyikan lagu kebangsaan. Ana bawa ke istana saat geladi, ana ngomong kayak gitu, kawan. Anda tahu apa yang terjadi? Datang polisi militer. Dia pegang pundak saya sambil mengatakan apa? Mas, MC ya? Iya, Pak. Janganlah kau teriak-teriak, sakit telingaku. Disaksikan oleh almarhum Kiai Syukri Zarkasi Allahyarham. Beliau tersenyum. Apa yang beliau katakan? Chandra, mahfuzat itu nyata. Satubdi lakal ayyam kunta jahil. Berarti ente itu masih bodoh. Jangan sombong karena kau sering MC di Gontor. Ternyata ke-MC-anmu masih salah kaprah. Dirubah MC-nya Pak Tantowi ya di lobi istana. Jadi kayak tadi, hadirin yang kami banggakan. Maka MC tadi anak briefing, tidak ada lagi yang mengatakan hadirin yang berbahagia. Udah pasti bahagia. Tidak ada lagi yang mengatakan khawatirnya apa. Ente jadi MC, MC-nya itu di acara berita duka. Kalau Mas jadi voice over, di situ anak tak tahu apa itu voice over. Karena di Ma'had anak belum pernah dapat materi namanya voice over. Apa ada pelajaran Ma'had dan Sunal Ana voice over? Gak ada, teman. Di situ Kak, orang voice over bilang, Mas suaramu cocok jadi voice over. Anak tanya, maaf Mas saya nggak tahu apa itu voice over. Ternyata voice over itu artinya pengisi suara, kawan. Kita mengisi suara di salah satu radio dan televisi di Indonesia, dan kita mengisi suara salah satunya adalah di channel yang satu ini. Antum pasti pernah mendengar di TV One dan antum mendengar suara ini. Sesaat lagi Anda akan mengikuti kabar petang di TV One. Memang beda. TV One memang beda. Ngomongnya dari pagi sampai sore hanya ngomong 4 second. TV One memang beda. Tidak mungkin saya ngomongnya kayak gini. TV One memang beda. Tak laku suara benar. Saat itu gara-gara acara hari itu dipanggil nama Ustadz Agung Izul Haq dan muncul di layar. Ustadz Agung Izul Haq adalah salah satu produser di acara Damai Indonesiaku bersama Ustadz Zaki Mirza, Ustadz Agung Izul Haq dan Syekh Ahmad Al-Misri. Kak Gontor 6 itu namanya adalah voice over. Namanya apa? Andai kan nanti ada drama arena, drama kontes, panggung gembira, Anda tak mau dengar di Pudahuwa ada yang ngomong kayak gini. Teman-teman besok ada PG. Nanti yang ngomong di kolong panggung siapa? Ganti. Yang ngomong di kolong panggung ganti sekarang menjadi voice over. Nanti voice overnya siapa ya? Itu lebih elegan. Sebelum ibumu berangkat ke tempat kerjanya, ketika kau sebelum berangkat menuju ke tempat kerja sekolah waktu itu, di Trans 7 pasti antum pernah melihat ada satu tayangan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya pekerjaan itu tergantung kepada niatnya. Acara ini persembahan dari Hasanah Trans 7. Kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa. Pernah dengar suara itu? Mata antum sudah mulai terbuka hari ini dan antum mengatakan, oh, ini makhluknya yang bicara. Setelah acara Trans 7 bergabung lagi kami dengan satu channel. Nama channelnya adalah Dubbing Film. Dubbing Film dulunya anak waktu SD yang tak bisa ngomong apa-apa. Masuklah ke satu titik
untuk mengisi suara film yang pasti bukan film Doraemon. Anda nggak bisa. Antum pasti pada melihat, paling tidak mendengar ada karakter film, dan di situ hei Gontor 6 yang di belakang, antum mau dengar suaranya? Suaramu hanya 20%, mau dengar suaranya? Resep saya kalau kayak gini. Lagi nunggu ya? Sebentar, ana nafas dulu kawan. Ente pasti pernah mendengar di Antv dan muncul suara. Ketika kau langkahkan kakimu itu, maka sungai Gangga ini akan berubah menjadi lautan darah. Nah, Ustaz, kira-kira yang paling mahal itu apa aja Ustaz barusan? Ketawanya kata Ustaz ya. Ana pernah rekaman di Antv dari pagi sampai sore hanya ketawanya aja. Di situ anak Ahov Jidan Ustaz. Jangan sampai anak keluar studio masih tertawa. Habis itu ditanya lagi, ada orang Mataram bertanya, Pak Chandra, saya tanya kau satu hal. Itu suara kayak gitu, apakah sehari-hari Anda ngomongnya kayak gitu? Anak istighfar di situ. Tidak mungkin saya masuk Indomaret ngomongnya kayak gitu kawan. Itu saya ngomong ke kasirnya, aku ingin beli odol. Ini takut kasirnya ya. Oke Kak, di 30 menit awal antum sudah mendapatkan satu konklusi bahwa santri pun bisa berkiprah di luar sana. Orang tua anak banggari itu kawan, ternyata feedback dari alam pesantren bisa dirasakan sampai ada di sayap kanan kami. Silahkan dibaca dan angkat power vokalnya dalam hitungan 3. 1, 2, mulai. Mana suaramu kawan? Santri semuanya yang di depan kami, semuanya. Setiap karakter santri itu unik dan tidak mungkin sama. Antum ingin sukses silet itu lahu mazaya wan nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Kelebihan silet ini adalah tajam, tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangan silet ini, dia tidak bisa digunakan untuk menebang pohon. Ini gambar apa nak? Gambar apa? Hai Gontor 6, kapak juga dia laha mazaya wan nukson. Dia punya kelebihan dan punya kekurangan. Apa kelebihan kapak? Satu kali hempasan pohon bisa tumbang. Tapi dia juga punya kekurangan. Kekurangannya, ana belum pernah dengar ada santri putra melanggar dan dibotak pakai kapak. Berarti apa kesimpulannya? Generasi Riyadatul Mujahidin, setiap antum tajam pada bidangnya masing-masing kawan. Antum ingin sukses, pertajam pada bidang antum yang kau suka selama berada di alam Gontor 6 ini. Dengan cara apa? Ya, kita buktikan hari ini. Antum tak perlu datang ke kampus Universitas Indonesia untuk berbayar. Adalah generasi yang semangat. Ia mengangkat kedua tangan hari itu. Dia adalah generasi yang sehat. Ia mengangkat kedua tangan hari itu. Dia generasi yang terampil, generasi yang cerdas, termasuk Anda hari ini. Buktikan hari ini people. 5, 4, 3, 2, mulai. Siapkah? Jangan sampai gagal. Yang mengangkat kedua tangan hari ini adalah generasi Gontor 6 yang semangat, sehat. Ketika anak bilang buka, tanganmu tetap terbuka. Tapi ketika anak bilang tutup, tangan antum langsung tutup. Jangan sampai gagal. Mulai. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Buka. Buka. Banyak di antara antum yang sudah mulai gagal hari ini. Kak, ulangi nak. Yang gagal. Tutup. Buka. Tutup. Buka. Tutup. Tutup. Pagi, tepuk tangan antum
Satu kali kawan. Siap ya nak ya? Malam-malam kita tepuk tangan hari ini. Selamat pagi. Antum masih ragu-ragu dah selamat pagi. Amazing, I like it. Yang tepuk tangan hari ini menunjukkan orang yang semangat. Selamat pagi. Pelan-pelan berarti suksesnya pelan-pelan. Selamat pagi. Yang kencang kawan. Selamat siang. Selamat siang. Kalau ente salah, itu musibah bagi dia. Yang lain diam, dia tepuk tangan sendiri. Yang salah, pasti ente lagi menunggu malamnya, betul? Ustadz, jadilah. Nah, kalau antum bilang Pak Happy, ini pernah di pramuka kayak gini-ginian, tapi kenapa hari ini horor banget antum mendengarnya ya? Oke. Fokus kembali ke depan people dalam hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Ada tulisan menarik. Ini tulisannya. Saya minta. Layarnya masih muncul kan? Muncul kan? Ketika anak menuju ke sini, pasti ente banyak deg-degan hari ini adalah kawan yang ada di depan kanan. Bismillah, ada 2 mikrofonnya. Atau di yang MC ada picture boleh. Tenang kawan, tenang. Pasti dia sekarang lagi baca ayat kursi. Pegang mikrofonnya. Hi people. Apa ya Pak? Hai Gontor 6, ketika mikrofon ini anak kasihkan ke dia, maka dia akan mengatakan, wah kayaknya ana yang bicara ini. Maksud ana, tenang kau. Antum tahu, hai Gontor 6, ketika mikrofon dipegang sama brother kita ini, yang deg-degan hari ini adalah orang yang di belakang dia. Nah, kasihkan ke sampingnya. Kasihkan ke sampingnya. Kasihkan ke sampingnya. Balikin ke bapak ini. Angkat mikrofonnya. Stand up nak. Berdiri kak. Pegang mikrofonnya. Lihat kamera di depan banyak. Wait. Lihat ke depan. Sebentar. Anak tanya. Siap kak ya? Standby. Assalamualaikum. Mana suara anak? Lihat ke depan. Ulangin. Assalamualaikum. Ana assalamualaikum ke waalaikumsalam kawan. Ulangi ke depan. Assalamualaikum. Namanya siapa? Adam. Singkat kali namamu. Namanya siapa? Ahmad Adam. Oke, dari mana? Kalimantan. Dari Kalimantan. Jauh pula Kalimantan. Lihat ke depan, antum katakan elegan, efisien. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Katakan. Saya tunggu sampai azan subuh dikumandangkan. Assalamualaikum, saya Happy Chandra dari Jakarta. Assalamualaikum, saya Happy. Kawan, itu nama ana. Kau pakai namamu. Ulangi. Assalamualaikum, saya Ahmad Adam dari Kalimantan. Oke, Kak, santri itu kalau bicara kekurangannya apa? Banyak santri yang bicara, ketika bicara dia banyak moving. Apa itu moving? Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khawatirnya jamaahnya ikutan gerak semua. Ada kan? Pegang mikrofonnya kak. Dibaca narasi di layar biar clearly. Antum baca. Angkat suaramu. Mulai. Angkat suaramu nak. Oke, silakan duduk kembali. And all of my people, Indonesia untuk memotivasi salah satu lembaga pendidikan, santri-santri kumpul semua di situ. Di mana tempatnya? Di sini tempatnya. Siapa yang tahu ini bendera dari mana? Si mikrofonnya kak. Itu bendera dari mana nak? Senegal. You adalah orang ke-215
setelah kampus di Pekanbaru yang mengatakan ini adalah bendera Senegal, dan jawabanmu adalah salah, kawan. Tapi terima kasih kau sudah menjawab. Itu adalah bendera kebanggaan orang-orang yang tinggal di Kepulauan Solomon. Solomon Island. Di awal pandemi COVID-19 ada lembaga pendidikan yang kita motivasi di tengah pandemi. Kalau antum melihat tulisannya Solomon Island, di sini dia tempatnya. Ketika pertama kali datang ke sana, antum tahu apa yang terjadi? Kami melihat warga orang Solomon yang luar biasa. Mereka terpuruk, mereka dengan keterbatasan. Gontor 6 udah keren banget, kawan. Riyadatul Mujahidin tempatnya indah banget. Antum lihat di Solomon, tempatnya tak elok dipandang mata. Ini asrama mereka, nak. Itu mereka terpuruk di tengah keterbatasan. Mereka tak punya kostum yang elok seperti gantengnya anak-anak Pudawari ini. Antum tahu, mereka tampil di situ di asrama yang tak ada layar infocus, tidak ada listrik. Kami di situ hadir motivasi mereka. Ketika kami menjelang 40 hari di situ, dibawalah kami ke satu titik. Di sini tempatnya, kawan. Ini adalah pohon yang membuat orang Solomon terpuruk sekian tahun lamanya. Ini pohon sumber penyakit, wahai Gontor 6. Mereka terpuruk sampai tak bisa belajar sesempurnanya belajar anak-anak Gontor 6 hari ini. Mereka belajar harus jaga jarak sekian tahun lamanya. Mereka belajar harus dengan keterbatasan. Kami tanya kepada orang Solomon, wahai Solomon people, apa yang membuat pohon ini jadi sumber penyakit? Mereka mengatakan, aku ingin menghancurkan pohon ini, Mr. Chandra, tapi kami tak punya alat. Kami tak punya gergaji. Kami tak punya alat digital cutting untuk menghancurkan pohon ini. Akhirnya apa yang mereka lakukan? Mereka datang berbondong-bondong ke pohon ini. Mereka teriak depan pohon ini. Yang muslimnya hanya 3%. Mereka mengatakan apa? Yang muslim mengatakan, bi'idnika ya Rabbana Azza wa Jalla. Dengan izinmu ya Allah, kami ini berteriak. Kami ini berteriak. Kami yakin dengan teriakan ini, pohon ini akan tumbang dan hancur. Mereka berteriak sekian hari lamanya. Dengan izin Allah, hanya dengan teriakan. Hanya dengan teriakan, pohon ini hampir tumbang dan hancur. Baik. Lagi apa, nak? Ini bapak lagi marah. Ana gak setuju. Ana la uwafik. Jika antum sudah dibentuk karakternya selama di pondok, ketika antum pulang ke rumah, ternyata di rumah banyak teriakan-teriakan yang tidak elok. Ibunya teriak, nak, aku benci sama kau ini. Daripada seperti ini lebih baik kau pulang lagi ke pondok. Dia teriak-teriak. Antum sampaikan ke orang tua antum, Bu, kata Pak Happy Chandra, jangan teriak-teriak dalam rumah ini. Karena satu kata teriakan, pohon aja bisa tumbang diteriakin, kawan. Pohon Solomon diteriakin tumbang, apalagi manusia. Satu kata teriakan seorang bapak, atau antum teriak kepada adik antum, dan teriakan itu tak elok dipandang, tak elok didengar, maka satu kata teriakan itu bisa membunuh jutaan hormon orang yang diteriakinnya. Hikmah dari Solomon, mereka punya semangat di tengah keterpurukannya. Hikmah orang Solomon, mereka berteriak kepada Allah Azza wa Jalla untuk menghancurkan pohon jadi sumber penyakit untuk warga Solomon. Itu yang kami maksud, dan berikan tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Maka mereka harus punya self confidence, seperti percaya dirinya orang-orang Solomon. Karena semua yang hari ini hadir, kira-kira santri di alam Pudahuwa termasuk generasi yang mana? Ada santri, ya anak ini senyum terus, dia nggak mingkem-mingkem kan, happy banget jadi pesantrennya. Ada juga santri
yang selama di pesantren, guru yang selama berada di Gontor 6, jangan sampai kita termasuk di folder yang kedua. Dia bukan bahagia, tapi dia termasuk yang biasa-biasa saja. Ada juga kami roadshow dari Sabang sampai Merauke, Ustadz. Ada santri, ada guru yang ketika di pesantren dia cemas selama dia mengajarnya, selama dia belajarnya. Dan yang paling bahaya, ana tidak mau dengar dari Pak Ari, Pak Bambang, dan Ustadz Prayitno. Tak ada orang Pudahwa yang mengatakan, Pak Chandra, jujur Ustadz, ana ngajar di pondok ini, ana lelah Ustadz. Antum juga wahai santriku, tidak ada yang ada tulisan di belakang sana, haflatut takhrij. Pasti antum Ustadz yang lagi kuliah, antum punya mimpi seperti ana mimpi tahun 2022. 20 tahun yang lalu ana bermimpi di alam Pudahwa ini Ustadz. Di gedung santri Ketan pojok sana ana bermimpi, ya Allah suatu saat ana harus tampil di tempat ini, di depan ribuan santri sekalipun. Prosesi wisuda, impian sang santri. Bukankah ini pernah terjadi di Manado hari itu kawan? Ana MC wisuda wahai santriku. Di samping kanan bersama protokol gubernur. Saat acara mau mulai, saat antum tahu apa yang terjadi. Ketika mengatakan apa? Pak Chandra, jangan mulai dulu mas acaranya mas. Kita nunggu satu wisudawan. Kasihan dia jauh Pak Chandra. Kita nunggu wisudawan satu lagi. Kita harus nunggu satu wisudawan yang jauh. Dan semua sabar menunggunya. Pasti semua penasaran. Siapa wisudawan putra anak fakultas tarbiyah yang hari itu sudah tahu hari wisuda, tapi dia terlambat di hari wisuda itu. Dan dia masih kuliah di fakultas tarbiyah. Dia terlambat, tapi dia tidak terlambat menumbuhkan satu spirit yang luar biasa hari itu. Antum melihat, ini adalah orangnya kawan. Kenapa dia terlambat? Karena dia ingin sujud di kaki sang ayah saat hari wisuda. Impian sang ayah ini, dia ingin memberikan kado terindah berupa toga di hari wisudanya. Bukankah ini juga impian antum wahai generasi Gontor 6? Hari itu semua mata tertuju kepada kawan kita asli Manado ini. Kenapa dia terlambat? Karena dia tak punya uang kawan untuk naik PT-PT. Dia harus berjalan kaki 2 jam 30 menit habis sholat subuh. Anak itu menggunakan toga berjalan menyusuri dinginnya tanah Manado. Tayangan ini sudah menginspirasi puluhan ribu orang di negeri ini. Real tahun 2018 di Manado. Dan tayangan ini 2019 kami bawa ke salah satu kampus di kampus UIN Arani di Aceh. Kami tayangkan video ini di depan 500 yang akan diwisuda minggu depannya. Antum tahu apa yang terjadi tiba-tiba? Semuanya berlinang air matanya. Tiba-tiba paling belakang di pojok ada anak perempuan kelahiran Lok Semawe. Dia berteriak paling belakang. Apa yang dia katakan? Pak Chandra, aku melihat tayangan barusan Pak Chandra. Sedih hati kami. Kami punya cita-cita Pak Chandra. Minggu depan kami akan diwisuda. Ikrar kami adalah kami akan berikan toga untuk orang tuaku di hari wisuda kami. Siapakah sang muslimah hebat yang teriak di belakang itu? Namanya adalah Rina Maharami. Dia adalah sang putri kelahiran Lok Semawe, mahasiswi UIN Arani di Aceh, yang punya impian ingin diwisuda dan minggu depannya akan peluk orang tuanya penuh dengan cinta. Tapi Allah berkehendak lain kawan. Seorang penyair pernah berkata,
tajri riyah bima la tastahi subun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Anda tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ini Rina dia sakit, detik-detik mau diwisuda, dan tiba-tiba Allah menakdirkan sang pejuang hebat dari Tanah Lok Semawe ini sakit dan meninggal dunia. Dia tak bisa merasakan indahnya pakai toga. Dia tak bisa merasakan pelukan hangat di hari wisuda sang ayah bunda. Tapi apa yang terjadi? Ketika kami sebut nama almarhumah Rina Maharami, sang almarhumah dari Tanah Lok Semawe, you tahu apa yang terjadi? Tiba-tiba ada seorang ayah, dia lari dari belakang aula, dia menarik jas kami sambil mengatakan apa? Pak MC, aku adalah ayah dari almarhumah. Walaupun putriku sudah tertimbun dengan tanah dan tertancap batu nisan, izinkan aku untuk naik ke atas panggung mengambil ijazah toga dari sang almarhumah. Kapan ini terjadi kawan? Real, bulan Februari 2019, 1 tahun sebelum pandemi COVID-19. Saat wisuda putrinya hadir, tapi Allah berkehendak lain. Ingat anak-anakku, ketika muncul 2 video ini, saatnya kita mengatakan, ya Allah, sehatkan orang tuaku ya Allah, panjangkan umurnya ya Allah. Saatnya antum berdoa, Allahumma tawil a'maruna wa a'mara walidina wa a'mara mudirina asatidatina, biar mereka merasakan energi kesuksesan antum. Antum melihat ayah yang hebat ini penuh dengan cinta kepada ayah bundanya, kepada orang-orang tercintanya, dan kepada sang almarhumah. Kenapa Anda tayangkan ini di depan antum, my people? Sebelum Anda turun dari tempat ini, simpan 2 video ini di benak antum, dan jangan kecewakan hatinya. Dia berdoa untuk antum. Tepuk tangan untuk orang tua antum, dan tepuk tangan untuk antum yang duduk depan anak hari ini. Maka ahibati fillah, belajarlah. Kesimpulannya adalah belajarlah dari orang Solomon. Yang kedua, munculkan percaya diri antum di alam mudahwa. Yang ketiga, berubah itu baik, hijrah itu penting ke arah yang lebih baik. Munculkan cinta antum lebih dalam untuk orang tua antum, agar antum menjadi anak yang dibanggakan oleh mereka. Anak Al-Fakir Happy Chandra, Ustadzna, itu yang bisa kami sampaikan kepada santri-santri antum hari ini. Kami melihat sorotan mata santri-santri hari ini penuh dengan semangat. Linangan air mata antum menunjukkan adalah kecintaan antum terhadap alam pondok ini dan juga orang tua antum. Anak Al-Fakir Happy Chandra, sebelum kita keluar ruangan ini, angkat tangan kanannya people Wahid Islami Salasa, kepalkan tangannya. Nusantara merindukan the power of takbir antum hari ini semuanya. Takbir. Hadza wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ana Happy Chandra yang berkiprah sebagai MC Kenegaraan Republik Indonesia, tepat hari ini 7 Januari 2023, malam yang penuh keindahan, pesona Pondok Modern Darussalam Gontor Kampus 6 Riyadatul Mujahidin. Kami hadir dalam segmen Grand Smart Motivation, karena bagaimanapun santri-santri dan guru yang ada di Gontor 6 ini, mereka akan terlahir hiasi langit Nusantara. Ahibati fillah, angkat tangan kanannya people dan kepalkan. The power of takbir dari Gontor Kampus 6 malam hari ini. Takbir. Tepuk tangan untuk kita semuanya hari ini. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.